Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang audit internal yang beranggotakan saya sendiri Silva Mezia dan rekan saya Tita Wulandari dan Tessa Yolanda. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Tessa Yolanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem audit internal. Audit intern merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. Menurut Hiro Tukiman, intern auditing adalah satu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal, mengidentifikasikan internal audit adalah internal audit adakah aktivitas penilaian secara independen dalam satu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan keuangan dan tindakan lainnya sebagai dasar untuk memberikan bantuan bersifat proteksi atau melindungi dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan. Fungsi dan tujuan audit intern ini adalah menurut Robert Tumpu Bolon dalam bukunya Risk and System Based Internal Auditing tahun 2005 bahwa fungsi audit intern ini lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang. Sedangkan tujuan pelaksanaan audit intern ini adalah memantau para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif untuk hal tersebut. Auditor intern akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. Tujuan utama pengendalian intern menurut Hiro Tugiman tahun 2006 adalah meyakinkan keandalan atau reliabilitas dan integritas informasi kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan, perlindungan terhadap harta organisasi, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ruang lingkup audit intern ini adalah menilai keefektivitasan sistem pengendalian intern, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang memiliki organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Next. Yang pertama, suatu pengawas intern akan melakukan kegiatan-kegiatan utama pemeriksaan yang terbagi ke dalam 6 kegiatan. Yang pertama yaitu complete test, yaitu pemeriksaan tentang sejauh mana kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu verification, yang menjurus pada pengukuran akurasi dan kehandalan berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam pengembalian keputusan. Yang ketiga yaitu protection of asset. Pemeriksa intern harus dapat menyatakan bahwa pengendalian intern yang ada benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan proteksi terhadap aktiva perusahaan. Next. Yang keempat yaitu appraisal of control, yaitu bagian dari struktur pengendalian intern yang bersifat mengukur, menilai, dan mengembangkan struktur pengendalian intern yang ada dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan perusahaan. Yang kelima yaitu appraising performance, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan intern dalam suatu area operasional tertentu yang sangat luas sehingga membutuhkan keahlian khusus. Yang keenam yaitu recommending operating
improvements, yaitu tindak lanjut dari evaluasi terhadap area-area di mana rekomendasi yang akan disusun hendaknya memperhatikan pula rekomendasi sebelumnya. Selanjutnya yaitu program audit. Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang terinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Next. Program disusun dengan manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan tanggung jawab untuk setiap prosedur pemeriksaan. Yang kedua yaitu pembagian kerja yang rapi sehingga seluruh unit terperiksa secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu menghasilkan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat dan hemat waktu. Yang keempat yaitu menekankan prosedur yang paling penting untuk setiap pemeriksaan. Yang kelima, berfungsi sebagai pedoman pemeriksaan yang tepat digunakan secara berkesinambungan. Yang keenam, mempermudah penilaian manajemen terhadap pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketujuh, memastikan dipatuhinya norma-norma pemeriksaan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang kedelapan, memastikan bahwa pemeriksaan intern memperhatikan alasan-alasan dilaksanakannya sebagai prosedur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tita Wulandari. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan pemeriksaan intern. Yaitu terdapat 4 langkah-langkah. Yang pertama yaitu perencanaan pemeriksaan, yang mana dijelaskan bahwa penetapan tujuan dan sasaran pemeriksaan secara efektif dan efisien, serta ruang lingkup kerja. Kedua, memperoleh informasi pendahuluan. Ketiga, menetapkan sumber daya yang perlu. 4, komunikasi dengan semua pihak yang memerlukan pemeriksaan. 5, melaksanakan survei lapangan. 6, menetapkan prosedur pemeriksaan. 7, menetapkan bagaimana, bila mana, dan kepada siapa pemeriksaan tersebut akan dilakukan. Dan untuk langkah B yaitu adanya pemeriksaan dan evaluasi informasi. Yang mana dijelaskan pertama itu informasi dikumpulkan dengan semua pihak yang terlibat dengan sasaran. Kedua, informasi harus cukup, dapat dipercaya dan relevan. Ketiga, prosedur pemeriksaan. Keempat, pengumpulan, menganalisis dan menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi yang diperoleh. 5, menyiapkan kartu kerja pemeriksaan. Dan langkah yang kecil yaitu ada komunikasi hasil pemeriksaan, yang mana dijelaskan pertama itu mendiskusikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasinya. Yang kedua, menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang objektif, jelas dan bersifat konstruktif, dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah yang kedua yaitu adanya tindak lanjut, yang mana dijelaskan dalam pemeriksaan intern harus memonitor dan mengawasi apakah tindak lanjut yang diperlukan dilaksanakan, atau apakah manajemen perusahaan telah mempertimbangkan dengan matang semua risiko yang timbul apabila ternyata tidak ada tindakan yang diambil sehubung dengan hasil pemeriksaan tersebut. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ada Satuan Kerja Audit Intern atau SKI, yang mana dijelaskan bahwa satuan kerja di dalam suatu bank umum dapat dilaksanakan atau fungsi intern ini merupakan transformasi dari divisi pengawasan intern. Dan adapun kedudukan dan hubungan SKI dalam organisasi dalam buku pedoman pegawai atau BPP unit KIC tahun 2004 yaitu dijelaskan pertama itu ada kepala SKI diangkat dengan diberhentikan oleh direksi dalam persetujuan dari Dewan Audit dan wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Kedua, kepala SKI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur untuk menjaga independensinya. Ketiga, tanggung jawab akhir pengawasan ada pada Dewan Komisaris. Keempat, audit berkewajiban untuk memberikan kerjasama dalam kelancaran tugas SKI. Kelima, Dewan Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat Dewan Komisaris untuk jangka waktu 3 tahun setelah masa jabatan dapat diangkat kembali. Keenam, wakil kepala SKI bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian yang berada di bawah koordinasinya.
Selanjutnya yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pertama itu adalah melakukan pemeriksaan dalam penilaian secara berkala terhadap kantor cabang, satuan kerja di kantor pusat, serta satuan kerja lainnya yang ada dalam organisasi. Kedua, melakukan review terhadap setiap kebijaksanaan, sistem, dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen dan SKI. Tiga, menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya SKI. Keempat, melakukan pemantauan dan analisis kecukupan atas tindakan lanjut perbaikan yang dilakukan oleh audit berdasarkan hasil pemeriksaan auditor setempat, auditor pusat, Bank Indonesia, dan akuntan publik. Kelima, melakukan pengarahan dan pembinaan terhadap audit dan auditor cabang. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan audit intern yang dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan audit intern merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah, dan pendekatan dalam proses audit intern. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Silva Mugia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit intern menurut Hiro Tugiman. Yang pertama yaitu tahap perencanaan audit. Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit intern. Perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit atau prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing. Yang kedua yaitu tahap pengujian dan pengevaluasian informasi. Pada tahapan ini, intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Yang ketiga, tahap penyampaian hasil audit. Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati atau tidaknya prosedur atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang keempat, tahap tindak lanjut follow up hasil audit. Audit intern terus-menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Selanjutnya, laporan audit intern. Yang pertama, hasil audit yang dikomunikasikan harus mencakup tujuan, luas, atau ruang lingkup, kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak perbaikan yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditi. Kesimpulan harus mencerminkan status dari isu-isu yang ditemukan. Yang kedua, observasi dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan harus didasarkan pada atribut-atribut yaitu kondisi, kriteria, akibat, penyebab, dan rekomendasi. Yang ketiga, auditor harus mengkomunikasikan pendapatnya secara menyeluruh, misalkan sebuah pendapat mengenai kualitas dari manajemen risiko yang disertai rating lemah, memuaskan atau kuatnya, dan juga pendapat mengenai kuantitas dari risiko yang disertai rating rendah, moderat atau tinggi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan hasil audit. Yang pertama, penjelasan tentang tujuan dilakukannya audit. Yang kedua, menyajikan saran atau rekomendasi mengenai usaha-usaha perbaikan yang dapat dilakukan oleh auditi berdasarkan pedoman sistem dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, penjelasan tentang standar-standar audit yang digunakan sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang keempat, hasil audit yang menjelaskan tentang objek atau prosedur yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dan sampai sejauh mana penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi. Yang kelima, penjelasan tentang hubungan antara penyimpangan yang terjadi dengan operasional perusahaan secara keseluruhan yang diperiksa. Yang keenam, penjelasan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil temuan audit intern. Itu proses terakhir dalam pelaksanaan pemeriksaan yang juga merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan atau follow up. Manajemen bertanggung jawab untuk menentukan tindakan yang perlu untuk dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan-temuan audit yang dilaporkan. Sedangkan kontrol intern bertanggung jawab untuk memperkirakan suatu tindakan yang diperlukan manajemen agar berbagai hal yang dilaporkan sebagai temuan audit tersebut dapat diselesaikan dan ditanggulangi secara tepat waktu. Pimpinan audit intern bertanggung jawab untuk membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan. Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada risiko dan kerugian yang terkait dan juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam tindakan korektif. Sedangkan dalam menetapkan berbagai prosedur dalam tindak lanjut, pimpinan audit intern mendasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, suatu jangka waktu yang disediakan kepada manajemen untuk memberikan tanggapan. Yang kedua, mengevaluasi tanggapan manajemen. Yang ketiga, mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen bila perlu. Yang keempat, pemeriksaan terhadap tindak lanjut. Yang kelima, prosedur laporan kepada tingkat manajemen yang sesuai tentang tindakan yang tidak memuaskan, termasuk pemeriksaan resiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif. Di samping prosedur, juga diperlukan cara untuk menyelesaikan tindak lanjut dalam pelaksanaan audit. Yang pertama, pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkatan manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan korektif. Yang kedua, menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan. Yang ketiga, menerima dan mengevaluasi tanggapan dari manajemen terhadap temuan pemeriksaan selama pelaksanaan dilakukan atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Yang keempat, menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi yang lain yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses tindak lanjut. Yang kelima, melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status dari tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.